Gak berasa waktu berlalu sangat cepat. Tiba-tiba Poco X3 NFC udah resmi 1 tahun di Indonesia. Wah, gue inget banget waktu pas pertama kali HP ini di launch, hype-nya tuh besar banget. Ya, stoknya susah cari di mana-mana dan kalaupun nemu, pasti harganya di markup sama seller. Tapi sekarang berbeda. Setelah 1 tahun berlalu dan harganya sekarang udah turun, apakah masih layak untuk dibeli? Well, kita mau bahas di video ini. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Nama gue Greg. Jadi buat kalian yang suka dengan videonya, boleh bantu like dan subscribe juga sekaligus nyalain notifikasinya. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. HP ini udah dapat peningkatan major software update. Ya, waktu pas pertama kali HP ini keluaran di Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan Poco Launcher 2.0 based on MIUI 12 biasa. Dan sekarang, 1 tahun berlalu sudah run di Android 11 dengan tampilan antarmuka menggunakan MIUI 12.5.3. Jujur, pas pertama kali gua update ke MIUI 12.5 biasa, user experience-nya bikin gua nyesel update karena stutter, endat-endat, refresh rate 120Hz tuh kayak gak mulus-mulus amat. Gak kayak pas pertama kali gua keluarin HP ini dari box, pokoknya senyesel itu. Sampai akhirnya versi MIUI 12.5.3 keluar, gua update. Performance-nya lebih usable, lebih stabil, walaupun ya masih ada stutter. Jadi saran gue buat kalian yang belum update ke Android 11 dengan tampilan antarmuka MIUI 12.5, tahan dulu aja. Tunggu software update yang lain supaya user experience-nya bisa sama bagusnya kayak di awal pemakaian. Dan buat kalian bertanya, Bang, gimana soal iklan? Well, ini menarik karena iklannya berkurang. Gak sebanyak kayak pas pertama kali gue keluarin HP ini dari box. Kalau misalkan buka aplikasi bawaan dari 10 paling keluar cuma 3 aja. Jadi lebih membaik sesuai janji Xiaomi. Performa di HP ini masih oke. Yes, chipset Snapdragon 732G masih ngebut untuk harga segini. Apalagi ketika Xiaomi bilang MIUI 12.5 bisa lebih enteng dan lebih efisien. Yaitu terbukti faktanya ketika gua cek Antutu sebelum update bisa hit di angka 282 ribuan. Dan setelah update terus gua coba tes ulang Antutu bisa dapat skor di angka 287 ribuan. Jadi ada peningkatan walaupun gak signifikan tapi lumayan lah ya. Dan FYI gua ngetes di versi Antutu 8.4.3 bukan versi 9 supaya bisa kelihatan perbedaan. Lanjut untuk performance in real life, ketika gue main game Genshin Impact masih dapat settingnya default di low plus 30 fps, tapi ya tentu masih bisa di push ke medium plus 30 fps yang cukup playable. Walaupun seiring nih main berjam-jam, FPS-nya makin berasa drop. Jadi saran gue kalau misalkan mau lebih playable untuk jangka lama, main di low plus 30 fps udah lebih dari cukup. Dan untuk suhu ya masih sama ademnya sih, nggak panas-panas banget. Paling kalau mentok 44 derajat ketika dimainin pakai full cellular data. Dan untuk game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends Bang Bang, bisa dapat settingan grafik tertinggi di ultra, high frame rate mode on, shadow on dengan performa yang cukup stabil. Kenapa gue bilang cukup stabil? Karena sekarang ini ketika kita lagi war 5 versus 5 banyak yang ulti. Wah, berasa sih frame dropnya. Gue nggak ngerti ini masalah dari chipset atau MIUI-nya atau karena Mobile Legends-nya terus diupdate jadi otomatis makin berat. Tapi intinya performa HP ini tuh masih ngebut di harga segini loh. Bang, gimana soal ketahanan baterai setelah update software? Well, setelah udah gue pakai berhari-hari untuk ngetesting game, zaman sekarang Genshin Impact, Mobile Legends tadi, terus nonton YouTube dan sesekali scrolling Instagram plus TikTok, refresh rate lock di 120Hz, koneksi Wi-Fi dan brightness setengah, masih bisa bertahan seharian dari pagi sampai malam dalam sekali ngecharge. Tapi ya balik lagi, dalam soal penggunaan baterai itu tergantung ke kaliannya masing-masing. Karena setiap orang pakainya beda-beda. Ada yang dipakai buat gaming toh, ada yang dipakai cuman kalau bosen aja. Tapi intinya soal ngecharge,
Ya, ngecharge di HP ini tuh masih tergolong ngebut karena support di 33 watt yang bikin pengisian daya ulang bisa lebih cepat atau nggak usah nunggu lama-lama. Apalagi brick charger kan udah di-include di dalam box. Sampai sekarang ini gue masih terkesima dengan sound quality HP ini. Asli, ini adalah stereo speaker terbaik yang pernah gue coba di harga 2 jutaan. Karena suara yang dihasilkan bassnya menggelegar jedak-jeduk, vokal dan clarity, treble semuanya berasa. Ya, jadi walaupun bassnya dominan tapi tidak menutupi suara lainnya. Bahkan saking menggelegarnya, bassnya itu bisa bikin back cover tengah berasa getar. Jadi kalau misalkan ada orang yang bingung, ya nggak usah bingung. Itu normal karena ada 2 speaker ditaruh dalam satu HP. Jadi wajar-wajar aja. Nah, buat yang penasaran gimana sound quality yang ada di HP ini, langsung gue pasang di volume 100%. Make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gue play. Ya, kayak gitu. Pokoknya speaker di HP ini tuh beneran mantep, cuy. Satu hal yang cukup disayangkan belum ke-improve setelah update software ada di bagian performa fingerprint. Ya, masih ada screen response time delay yang berasa. Sebenarnya untuk baca sidik jari udah cepet, cuma karena ada delaynya itu jadi berasa kurang cepet aja. Dan setelah update udah gue coba re-register sidik jari dan performanya ya masih ada screen response time delay. Gue berharap untuk performa fingerprint bisa lebih improve supaya berasa cepet pada semestinya aja. Dan untuk face unlock ada response time atau screen response time delay juga, tapi nggak perlu nunggu loading, bisa langsung masuk ketika cahaya cukup, jadi berasa lebih cepet aja. Setelah 1 tahun berlalu, bentuk kamera di HP ini tuh ya masih banyak orang yang kurang suka. Tapi untuk hasil fotonya, wah ini juga terbaik. Dalam segi warna yang dihasilkan mendekati natural. Apalagi seiring di update software, detailnya bisa makin bagus. Terus HDR-nya ngangkat. Dan pembeda ketika kita mau foto di lensa ultrawide minim banget dalam kondisi daylight. Dan untuk kondisi low light-nya, detail yang ditangkap bisa lebih tajam dan cahaya yang ditangkap bisa lebih terang dalam keadaan normal. Terus ketika gue coba nyalain fitur night mode, wah bisa ngangkat. Saturation-nya itu nggak bikin warna jadi terlihat pucat. Ya minimal bisa mendekati gambaran situasi asli. Kontrasnya juga udah naik dan detailnya bisa makin tajam. Jadi untuk hasil foto di low light ataupun daylight, di harga 2 jutaan ini udah bagus. Oh ya, by the way, sayang banget sih memang night mode masih belum bisa berjalan di lensa ultrawide, padahal itu yang selalu gua tunggu. Dan untuk perekaman video kamera belakang di HP ini 4K 30 fps-nya udah stabil bos, karena tersedia IIS. Jitternya minim, detailnya makin tajam. Jadi buat kalian yang suka record video tajam-tajam, ya udah cocok. Tapi untuk perekaman video kamera depan, sayang agak harus berbalik fakta karena tidak tersedia stabilisasi apapun. Walaupun untuk kamera depannya terlihat natural, detailnya tajam tanpa ada over extra sharpening. Jadi ya bagus, cuman yang nggak stabil aja. Oke, terakhir gue mau ngomongin overall experience HP ini. Jadi memang desainnya tuh kontroversial karena logo Poconya sangat besar. Terus buat kalian nggak suka desain tebal, berat, apalagi BAM kameranya nonjol, ya ini mesti diterima apa adanya sih kalau tertarik dengan keseluruhan spek yang tadi udah gue sebut. Tapi user experience dalam segi kegunaan, NFC ada, LED notification sebagai alternatif dari always on display ada. IR blaster seperti ciri Xiaomi juga ada yang sangat reliable. Dan vibration feedback atau vibration haptic feedbacknya juga oke banget. Gak berasa murahan sama sekali. Jadi getarannya gak lebay, gak kasar, lebih ke halus tapi berasa aja kuat getarannya. Gua suka sih. Ya itu dia overall experience-nya.
Jadi selama 1 tahun HP ini udah resmi dan harga starting price-nya dimulai dari 2.899.000. Pendapat gue tidak berubah, masih layak. Ya walaupun memang ada beberapa kekurangan yang mungkin terkesan deal breaker, tapi harus diakui masih layak. Kecuali kalau kalian mentingin performa ngebut, saran gue naikin budget sedikit ke Poco X3 Pro, maka ya udah kelar. Semuanya nyaris sama seperti HP ini. So, buat kalian yang udah gunain Poco X3 NFC, komen pendapat kalian gimana sih user experience, karena setiap orang punya user experience berbeda. Karena gue pengen tahu, jadi make sure komen di bawah. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.